Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan cacah di bagian yang ke-9. Kalian bisa buka dari buku ESPS di halaman 19 sampai dengan 20. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan tanpa menyimpan. Sebelumnya, pasti di kelas 1 kalian sudah belajar tentang penjumlahan. Tapi di kelas 2 ini kita juga akan masih tetap belajar. Tapi bilangannya lebih besar dan pasti kalian nanti akan lebih pintar. Oke, sebelum kita ingat-ingat bagaimana cara menjumlahkan, kita akan mengingat-ingat dulu. Nah, 327 itu nilai tempatnya ada apa saja ya? Ada yang masih ingat? Ya, angka 3 menempati ratusan, angka 2 menempati puluhan, dan angka 7 menempati satuan. Diingat-ingat ya, karena ini akan tetap berguna sampai nanti pelajarannya tetap berlanjut ya, jadi harus diingat-ingat. Oke, penjumlahan tanpa menyimpan itu caranya ada dua. Yang pertama adalah cara bersusun panjang, yang kedua adalah cara bersusun pendek. Kita akan belajar cara bersusun panjang terlebih dahulu. Sudah ada contoh soalnya, di sini 110 ditambah 138. Bagaimana cara menjumlahkannya? Kita akan mengerjakan menggunakan dua cara. Yang pertama dan juga yang kedua. Kita akan lanjut ke yang pertama dulu ya. Nah, di cara pertama yaitu cara bersusun panjang. Terlebih dahulu kita harus menyiapkan seperti ini. 110 sama dengan 138 sama dengan, lalu kita beri garis panjang, dijumlahkan ya. Oke, sekarang 110 itu terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan kan? Ini juga 138 juga sama. Nah, kita akan 110 itu kita akan jabarkan seperti ini. Nah, maksudnya apa? Jadi, titik-titik ini akan kita isi bilangan yang nantinya akan jadi 110. Jadi begini, 1 akan menempati nilai ratusan, sehingga ditulis 100. Terus 1 di sini menempati apa? Puluhan, berarti di sini nanti. Nah, kalau puluhan berarti nilainya adalah 10. Bagaimana dengan 0? Kalau 0 adalah satuan. Nah, sini aja nanti tulis 0, jadi seperti ini. Jelas ya, jadi 1 sebagai ratusan, tulis nilainya 100, 1 sebagai puluhan, tulis nilainya 10, 0 sebagai satuan, tulis nilainya 0. Kemudian sama, di bawahnya ini 138. Nah, ini yang harus kalian ingat-ingat ya, jadi nanti harus lurus. Ya, nanti ketika kalian menulis itu harus lurus. Kenapa? Supaya tidak kesusahan dan tidak bingung ya. Oke, 138 ratusannya ditempati oleh angka 1 ya. Yang paling depan ini jadi nilainya adalah 100. Angka 3 menempati puluhan, nanti nilainya adalah 30. Angka 8 menempati satuan, nilainya yang di 8. Jadi seperti ini. So easy ya. Oke, jadi ini nanti kalau kamu jumlah ya 138. Nah, tapi kita akan jumlahkan 110 dan 138. Bagaimana caranya? Tulis di bawahnya seperti ini. Kemudian, langkah berikutnya kita akan menjumlahkan. Apa yang akan kita jumlahkan? Kita akan jumlahkan dari belakang dulu, yaitu dari satuannya. Oke, 0 ditambah 8, 8. 10 ditambah 30, 40. 100 ditambah 100, 200. Sehingga penjumlahan 110 ditambah 138 hasilnya adalah 248. Sangat mudah ya, ini adalah cara pertama. Ya, jadi di cara pertama ini kalian harus ingat-ingat lagi nilai satuan, nilai puluhan, dan juga nilai ratusan. Kita lanjut ya. Nah, di cara kedua ini juga hampir mirip, tetapi ini lebih pendek. Ya, kalian harus perhatikan ya. Oke, terlebih dahulu kalian harus tulis seperti ini. Ya,
Nah, ingat, ini satuan harus lurus, puluhan lurus, ratusan lurus untuk menghindari kesalahannya. Jadi, nanti supaya tidak bingung, kalian harus nulisnya lurus. Kalau kalian tulis di buku kotak, jadi ini di kotak yang pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Ini juga sama, di bawahnya kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Jadi harus lurus. Sekarang yang kita perhatikan berikutnya, kita akan menjumlahkan dengan cara kedua ya. Angka pertama, nah perhatikan nih. Kita akan jumlahkan dari belakang, yaitu dari satuan 0 ditambah 8. 0 ditambah 8 adalah? Ya, betul 8. Sehingga 8 tulis di bawahnya. Ya, 8-nya ada hasil penjumlahannya ya. Jadi tulis di bawahnya. Di mana tulisnya harus tepat di bawah ini. Harus lurus. Seperti ini ya. Lanjut. Nah, setelah kita ketemu seperti ini, kita akan jumlahkan yang tengah-tengah, yaitu puluhan. 1 ditambah 3, 1 ditambah 3, hasilnya adalah 4. Betul, 4 ya. Nah, ditulis di mana? Tulislah di sini, di bawahnya ini. Kan ini puluhan, tempatnya puluhan, sehingga tulis di sini nih. Oke ya, gampang ya. And then, the last one, terakhir. Nah, tinggal yang depan sendiri. Apa ini namanya? Ya, betul, ratusan. 1 tambah 1. 1 tambah 1 adalah 2. Jadi 2-nya ditulis di sini. Sangat mudah ya, sehingga 110 ditambah 138 sama dengan 248. Bagaimana? Hasilnya sama bukan cara pertama dan cara kedua? Pasti sama. Nah, sehingga teman-teman kalian bisa pilih menggunakan cara pertama ataupun cara kedua. Bebas ya, terserah. Yang penting kalian tahu caranya yang benar dan hasilnya juga harus benar. Oke, sehingga penjumlahan tanpa menyimpan, kalian harus perhatikan nilai tempatnya. Ya, nilai tempat itu apa? Ratusan, puluhan, dan juga satuan. Ingat, ratusan nilainya nanti 100, ya, setiap, misalnya 123. Berarti ratusannya angkanya 1, nilainya 100. Seperti itu ya, contohnya ya. Kemudian, kalian juga harus perhatikan jumlahkan dari belakang. Walaupun caranya itu memakai cara yang penjumlahan dengan yang panjang maupun yang pendek, tapi tadi tetap ya jumlahkannya dari belakang, yaitu dari satuan, kemudian puluhan, dan terakhir ratusan. Dan juga ada yang harus kalian ingat, kalau ingin menulis di buku tulis, harus lurus ya. Harus lurus, ratusan, puluhan, dan satuannya harus lurus ya. Oke. Jangan lupa untuk mengumpulkan assignment di Socrates. Salam hangat untuk kalian semua anak-anak kelas 2 dari Miss Yesi. Thank you ya. Hari ini sudah belajar bersama-sama. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat menjadi berkat. Oke, bye-bye class. See you on the next video.